Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bapak Samsul Hadi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan Kejuruan, dan selamat sore bagi teman-teman B1 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang manajemen keuangan pendidikan. Oke, sebelumnya anggota kelompok kami yang pertama ada saya Ahmad Wildan Samroji dengan NIM 2005136324459. Kemudian ada Mas Ekto Ivan Novali dengan NIM 2005136324402. Kemudian ada Mas Bayu Satria Pratama dengan NIM 2005136324474. Dan yang terakhir ada Mas Pravasta Fahriansyah dengan NIM 2005136324478. Yang pertama yaitu pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan sebagian sumber daya yang ada dalam perusahaan, sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Menurut Dadang Supriyatna dan Andi Silvana pada 2011, secara sederhana, manajemen berorientasi kepada dua hal, yaitu mengawasi orang bekerja dan mengurus uang, sehingga manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan mengawasi atau mengatur orang bekerja dan mengurus atau mengatur administrasi keuangan dengan baik. Manajemen yang baik baru dapat dicapai jika diterapkan dengan tegas dan disiplin, agar usaha yang dilakukan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Menurut Manulang pada 2004, istilah manajemen mengandung 3 pengertian, yaitu pertama, manajemen sebagai suatu proses. Kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan ketiga, manajemen sebagai suatu seni atau art dan sebagai suatu ilmu. Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan orang lain secara efisien dan produktif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada fungsi manajemen. Menurut Andri Ferianto dan Endang Sitatriana pada 2015, terdapat beberapa fungsi manajemen yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada A atau perencanaan atau planning. Proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Pada dasarnya yang dimaksud perencanaan yaitu memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan apa atau what, mengapa atau why, dan bagaimana atau how. Jadi, perencanaan yaitu fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari sekumpulan kegiatan-kegiatan dan pemutusan tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, serta program-program yang dilakukan. Kemudian yang B ada organisasi atau organizing. Keseluruhan proses pengelompokan orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Kemudian yang C ada penggerakan atau actuating. Suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuatu dengan perencanaan manajerial dengan usaha-usaha organisasi. Demikian pula actuating yaitu menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini, yang dibutuhkan adalah kepemimpinan atau leadership. Kemudian yang D ada pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu atau dengan suatu sistem
pengawasan tidak akan berjalan atau berkesinambungan. Jadi, perlu adanya pengawasan yang sangat baik. Kemudian ada pengertian manajemen keuangan pendidikan. Pengelolaan keuangan pendidikan adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Ada kegiatan pengelolaan keuangan, yaitu penganggaran, akuntansi, dan auditing, menurut Amirin dan kawan-kawan pada 2011. Menurut Agus Sarjito dan Martono pada 2012, manajemen keuangan atau financial management, atau dalam literatur lain disebut pembelanjaan, adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dengan kata lain, manajemen keuangan merupakan manajemen atau pengelolaan mengenai bagaimana memperoleh aset, mendanai aset, dan mengelola aset untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Sutrisno pada 2013, manajemen keuangan atau sering disebut pembelanjaan dapat diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah, serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Untuk slide yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Bayu Satria Pratama. Baik, terima kasih Mas Wildan atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan slide-nya. Fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan terdiri dari 3 keputusan utama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan, yakni keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dividen. Masing-masing keputusan harus berorientasi pada pencapaian tujuan perusahaan. Kombinasi dari ketiganya akan memaksimumkan nilai perusahaan. Ketiga keputusan keuangan diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari untuk mendapatkan laba. Yang pertama, A. Keputusan investasi. Keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Bentuk, macam, dan komposisi dari investasi tersebut akan mempengaruhi dan menunjang tingkat keuntungan di masa depan. Keuntungan di masa depan yang diharapkan dari investasi tersebut tidak dapat diperkirakan secara pasti. Oleh karena itu, investasi akan mengandung risiko atau ketidakpastian. Risiko dan hasil yang diharapkan dari investasi itu akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan, maupun nilai perusahaan. Yang kedua, B. Keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan ini sering disebut sebagai kebijakan struktur modal. Pada keputusan ini, manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelajahi kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. Yang ketiga, C. Keputusan dividen. Dividen merupakan kebagian keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu, dividen ini merupakan bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh pemegang saham. Keputusan dividen merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan satu, besarnya presentasi laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk cash dividend. Yang kedua, stabilitas dividen yang dibagikan. Tiga, dividen saham atau stock dividend. Empat, pemecahan saham atau stock split. Serta yang kelima, penarikan kembali saham yang beredar, yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. Laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Suatu laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat untuk pengembalian keputusan apabila dengan informasi tersebut dapat diprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Dengan mengolah lebih lanjut laporan keuangan melalui proses perbandingan, evaluasi, dan analisis tren akan mampu diprediksi apa yang mungkin akan terjadi di masa mendatang, sehingga disinilah laporan keuangan tersebut begitu diperlukan.
Semakin baik kualitas laporan keuangan yang disajikan, maka akan semakin meyakinkan pihak eksternal dalam melihat kinerja keuangan perusahaan tersebut. Lebih jauh, keyakinan bahwa perusahaan diprediksikan akan mampu tumbuh dan memperoleh profitabilitas secara sustainable atau berkelanjutan, yang otomatis tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan akan merasa puas dalam berbagai urusan dengan perusahaan. Karena salah satu yang dihindari oleh pihak eksternal adalah timbulnya bad debt, piutang tak tertagih. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan secara kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Fak nomor 1 menyatakan tujuan dari pelaporan keuangan perusahaan yaitu menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pembuatan keputusan bisnis dan ekonomi oleh investor yang ada dan yang potensial, kreditor, manajemen, pemerintah, dan pengguna lainnya. Secara umum, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. Jelasnya adalah laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Manfaat laporan keuangan. Berdasarkan konsep keuangan, maka laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Bahwa laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan tersebut, sehingga laporan keuangan memegang peranan yang luas dan mempunyai suatu posisi yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Jenis-jenis laporan keuangan. 1. Laporan laba atau rugi. Laporan laba rugi merupakan kondisi usaha dalam suatu periode tertentu. Kedua, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan. Ketiga, laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Keempat, laporan arus kas. Laporan kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. Yang kelima, neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva atau harta, kewajiban atau utang, dan modal perusahaan atau ekuitas perusahaan pada saat tertentu. Prinsip dalam penganggaran yang digunakan dalam pendidikan. 1. Prinsip plafon, bahwa anggaran yang diminta tidak boleh melebihi jumlah tertinggi yang telah ditentukan. Kedua, prinsip anggaran item baris. Pengeluaran harus didasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, asas tidak langsung, yaitu ketentuan bahwa setiap uang yang diterima tidak boleh digunakan secara langsung untuk sesuatu pengeluaran yang diperlukan. Sumber keuangan pendidikan. Menurut Roe L. Jones dan kawan-kawan pada 1993 menyatakan bahwa dimensi penerimaan meliputi berbagai sumber, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, berupa pajak yang berasal dari setiap tingkat pemerintahan. Selebihnya yang dapat lebih penting adalah bagaimana memperoleh dana yang memadai sesuai kebutuhan dan bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tanggung jawabnya terhadap pendidikan. Sumber daya keuangan sebagai dimensi penerimaan pendidikan dapat berasal dari hasil pendapatan pemerintah umum, pendapatan pemerintah khusus untuk pendidikan, uang sekolah, dan sumbangan sukarela dari masyarakat. Baik, slide yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ekto. Untuk waktu dan tempat, dipersilakan.
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Bayu Satria. Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Yang pertama ada pemegang saham, investor, analisis pasar modal, manajer, karyawan dan serikat pekerja, instansi pajak, pemberi dana atau kreditur, supplier, pemerintah atau lembaga pengatur resmi, langganan atau lembaga konsumen. Selanjutnya ada lembaga swadaya masyarakat, peneliti, akademis, atau lembaga peringkat. Badan Pengawas Pasar Modal, underwriter, asosiasi perdagangan, pengadilan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah asing, dan organisasi internasional. Penganggaran di bidang pendidikan. Ada beberapa hal yang menjadi ciri atau ciri pembiayaan pendidikan, yaitu yang pertama, biaya pendidikan selalu naik. Perhitungan pembiayaan pendidikan dinyatakan dalam satuan biaya sebagai berikut. A. Full unit cost yang didasarkan pada semua fasilitas penunjang proses pendidikan. B. Setengah biaya satuan, hanya memperhitungkan biaya yang berhubungan dengan kebutuhan material dan alat yang habis, walaupun jangka waktunya berbeda. C. Biaya satuan minimum diperoleh hanya dengan memperhitungkan biaya langsung yang terkait dengan pemperhitungan biaya lain yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, biaya terbesar adalah biaya pendidikan dalam pelaksanaan faktor manusia. Pendidikan dapat dikatakan sebagai investasi manusia. Artinya, biaya terbesar diserap oleh sumber daya manusia. 3. Biaya satuan pendidikan akan naik sesuai dengan jenjang sekolah. 4. Biaya satuan pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan, yaitu contohnya biaya untuk sekolah kejuruan lebih besar daripada biaya untuk sekolah umum. Yang kelima, komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dari tahun ke tahun, meskipun intinya naik. Berikut ada audit keuangan pendidikan. Auditing adalah proses pengumpulan dan mengevaluasi bukti tentang informasi yang dapat diukur pada suatu entitas ekonomi yang dilakukan secara kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang mengacu pada kriteria yang diterapkan. Untuk melaksanakan audit, diperlukan informasi yang dapat diverifikasi sejumlah standar yang dapat digunakan sebagai pegangan untuk mengevaluasi informasi tersebut. Untuk diverifikasi, informasi harus dapat diukur. Informasi yang dapat diukur memiliki berbagai macam bentuk. Ada beberapa jenis audit, yaitu audit laporan keuangan, audit operasional, dan audit kepatuhan. Selanjutnya ada rekomendasi draft OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Yang pertama, pendidik keuangan bagi siswa harus diberikan sebagai bagian dari strategi keseluruhan untuk meningkatkan kemampuan finansial. Maaf. Berbagai dukungan perlu diberikan, idealnya yang terdiri dari pendidikan, informasi, dan saran untuk menjawab tantangan dalam membekali masyarakat agar dapat mengelola uang dengan baik. Program pendidikan keuangan bagi siswa dapat memainkan peran penting. 2. Prioritas harus diberikan kepada para pengambil keputusan, kebijakan, dan pendidikan tentang pentingnya memberikan pendidikan keuangan kepada siswa. Agar pendidikan keuangan dapat diberikan kepada siswa, pembuat kebijakan dan keputusan pendidikan harus bersedia memberikan ruang untuk itu dalam kurikulum. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi pembuat keputusan utama, baik di tingkat nasional, regional, atau lokal, dan untuk meyakinkan mereka untuk memasukkan pendidikan keuangan ke dalam kurikulum dan untuk memberikan dukungan lain yang diperlukan untuk penyampaian pendidikan keuangan yang efektif. Tiga, perlu ada kepemimpinan dan koordinasi yang jelas di tingkat nasional dan di tingkat kunci lainnya, termasuk di lembaga pendidikan individu. Tanpa strategi keseluruhan dan pemimpin yang kredibel dalam suatu negara, upaya untuk memberikan pendidikan keuangan dapat menjadi sedikit demi sedikit dan duplikasi dan tidak memiliki fokus yang efektif untuk komunikasi dengan pengambil keputusan dan pemangku kepentingan lainnya. Kepemimpinan dapat dilakukan oleh pemerintahan, lembaga pemerintahan, regulator jasa keuangan, atau bank sentral. Organisasi ini biasanya juga merupakan penyedia utama atau bahkan satu-satunya sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan dan mempertahankan program pendidikan keuangan. 4. Berbagai organisasi memiliki minat untuk melihat peningkatan pada tingkat kemampuan keuangan saat ini. Organisasi terkait yang dapat mencakup departemen pemerintahan dan organisasi non-pemerintah terkait
regulator, dan bank sentral, perusahaan jasa keuangan, yayasan yang terkait dengan industri jasa keuangan, perusahaan utilitas, dan penyedia telepon seluler harus didorong untuk terlibat. 5. Menanamkan pendidikan keuangan dalam kurikulum jika memungkinkan. Pendidikan keuangan harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah sebagai unsur wajib. Ada banyak tuntutan bersaing dalam kurikulum sekolah. Cara paling pasti untuk mengamankan tempat pendidikan keuangan adalah memasukkannya sebagai bagian wajib dari kurikulum. Namun ini mungkin tidak selalu tepat dicapai, terutama di negara-negara di mana pendidikan keuangan belum membangun rekam jejak keberhasilan penyampaian. Dalam kasus seperti itu, kasus untuk membuat subjek wajib harus tetap ditinjau. 6. Pendidikan keuangan harus diberikan kepada anak-anak sekolah mulai dari usia sedini mungkin dan harus terus diberikan saat mereka maju melalui sekolah. Seperti mata pelajaran lainnya, ada keuntungan dalam memulai pendidikan keuangan pada usia dini dan harus memberikan pendidikan keuangan sering kemajuan siswa di sekolah. Dengan cara itu, anak sekolah dapat membangun kepemahaman selama bertahun-tahun. Untuk murid dari segala usia, mata pelajaran dan bahan yang digunakan harus dipilih sehingga cocok dengan kemampuan dan bahan yang digunakan harus dipilih sehingga minat murid yang bersangkutan dan perbedaan budaya atau agama atau kepekaan dihargai. Yang ketujuh, siswa harus menerima perencanaan koheren dan komprehensif program pendidikan keuangan. Program pendidikan keuangan perlu direncanakan dengan hati-hati sehingga siswa yang menerima program koheren yang mencakup sebagai mata pelajaran yang komprehensif daripada hanya berfokus pada beberapa masalah. 8. Pendidikan keuangan harus diberikan dengan cara-cara yang siswa akan menemui relevan dan menarik. Di antara karakteristik program yang tampaknya menarik bagi siswa adalah bahwa program tersebut relevan dengan kehidupan siswa tersebut, interaktif, dan berdasarkan pengalaman, disesuaikan dengan minat dan kemampuan siswa, serta diajarkan dengan baik dan menarik. Siswa mungkin lebih tertarik pada pendidikan keuangan jika disajikan dengan cara yang menarik, dan jika mereka dapat melihat bahwa itu relevan di dunia mereka, baik segera atau di masa mendatang. Sebaliknya, bahan atau alat yang tumpul atau kurang relevan sepertinya tidak akan menarik dan efektif. 9. Harus ada fokus yang jelas untuk mengembangkan kemampuan finansial, perilaku, dan sikap bertanggung jawab, serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Tujuan pendidikan keuangan adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri mereka untuk mengelola uang mereka dengan baik sepanjang hidup mereka. Alasan penting bahwa inisiatif pengembangan pendidikan keuangan harus mencakup fokus yang jelas pada sikap dan perilaku, bukan hanya pada pengetahuan dan keterampilan. 10. Guru pendukung harus menyampaikan program pendidikan keuangan sendiri atau jika program disampaikan orang lain, harus terlibat secara jelas dalam prosesnya. Dalam arti, pakar luar dapat memainkan peran berguna dalam penyampaian pendidikan keuangan di kelas. Tetapi, sementara pengetahuan teknis dan pengalaman langsung mereka dalam menangani subjek dapat berharga, mereka mungkin kurang ahli dalam memberikan pendidikan keuangan dalam konteks kelas atau pelajaran sekolah. Jadi, pendidikan keuangan mungkin akan paling efektif jika disampaikan oleh guru atau jika disampaikan oleh pihak luar. Jika guru hadir dan terlibat dengan jelas. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan materi presentasi. Yang ke-11, pengaturan yang efektif harus dibuat untuk memberikan pelatihan bagi guru, baik sebagai bagian dari pelatihan guru awal dan sebagai bagian dari pengembangan profesional berkelanjutan guru yang ada. Agar pendidik keuangan efektif, guru perlu memiliki kompetensi dan kepercayaan diri yang diperlukan untuk mengajarkannya dengan baik. Pelatihan harus disertakan bagi mereka yang mengajar mata pelajaran yang relevan dalam kursus pelatihan guru awal, tapi ini tidak cukup dengan sendirinya. Pelatihan juga perlu diberikan kepada guru yang sudah ada banyak yang tidak akan mencangkup pendidikan keuangan sebagai bagian dari pelatihan guru awal mereka, dan bahkan mereka yang telah menerima pelatihan guru awal yang relevan kemungkinan besar akan mendapat manfaat dari kursus penyegaran dari waktu ke waktu, termasuk memberi mereka kesempatan untuk belajar tentang teknik dan metode baru untuk menyampaikan pendidikan keuangan. Guru harus memiliki akses yang siap ke bahan dan alat yang dapat membantu mereka memberikan pendidikan keuangan yang efektif. Tidaklah realistis untuk mengharapkan bahwa banyak guru akan memiliki waktu, keahlian, atau kecenderungan untuk mencari bahan dan alat yang paling efektif untuk mendukung
prakarsa pendidikan keuangan. Sebaliknya, harus ada satu sumber bahan dan guru perlu memiliki keyakinan bahwa bahan dan alat berkualitas tinggi, efektif, dan bebas dari bias komersial atau lainnya. Yang ke-13, organisasi yang sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan materi atau alat harus terlebih dahulu menilai ruang lingkup untuk menggunakan atau mengadaptasi bahan dan alat yang telah dikembangkan, baik di dalam negeri sendiri maupun di luar negeri. Ada banyak contoh yang dapat diambil dari bahan dan alat berkualitas tinggi. Mereka yang ingin berkontribusi pada prakarsa pendidikan keuangan seringkali termotivasi untuk mengembangkan materi baru. Banyaknya materi dan alat yang dirancang untuk memberikan solusi yang pada dasarnya sama dapat membingungkan guru dan orang lain yang bekerja di lapangan daripada membantu mereka. Selanjutnya yang ke-14, mengakui pencapaian hasil belajar harus ditetapkan dan kemajuan siswa harus diukur. Hasil pembelajaran harus ditetapkan, sehingga ada kejelasan tentang apa yang ingin dicapai oleh program pendidikan keuangan. Kemajuan siswa harus diukur, baik agar keberhasilan berbagai bagian program dapat dinilai dan penyesuaian dilakukan, jika perlu, dan juga untuk memotivasi siswa. 15, pertimbangan harus diberikan untuk melembagakan penghargaan atau lain bentuk pengakuan, baik untuk pencapaian individu maupun untuk skema pendidikan keuangan berkualitas tinggi. Hal ini sering memotivasi untuk siswa dan pendidikan, perusahaan untuk menerima penghargaan atau bentuk pengakuan lainnya. Untuk menandai pencapaian tinggi, untuk siswa ini dapat mencangkup kualifikasi atau sertifikasi prestasi. Untuk guru atau sekolah, ini dapat mencangkup penghargaan dan sertifikat yang mungkin didasarkan pada penilaian sendiri. Kesempatan untuk bekerja menuju kualifikasi dapat mendorong siswa dan orang tua serta guru mereka untuk memilih kursus pendidikan keuangan karena mereka akan dapat menerima pengakuan prestasi yang nyata. Selanjutnya 16. Universitas dan perguruan tinggi harus didorong untuk menawarkan kursus pendidikan keuangan dan memberikan dukungan pendidikan keuangan bagi siswa yang mengambil kursus lain. Penyediaan kursus pendidikan keuangan oleh universitas dan perguruan tinggi dapat berkontribusi pada pengembangan orang-orang yang berketerampilan dan pengetahuan yang baik. Namun, berdasarkan sifat kursus semacam itu cenderung paling menarik bagi mereka yang ingin mengejar karir berhubungan dengan jasa keuangan. 17. Inisiatif pendidikan keuangan harus dievaluasi secara ketat untuk membangun pemahaman tentang cara paling efektif untuk memberikan pendidikan keuangan dalam konteks yang berbeda. Program pendidikan keuangan perlu dievaluasi, sehingga program yang efektif dapat dibangun dan direplikasi di tempat lain dan program yang gagal dapat dimodifikasi atau dihentikan dan untuk membantu memberikan bukti untuk meyakinkan membuat keputusan, kebijakan, dan pendidikan tentang kasus untuk memberikan pendidikan keuangan di sekolah. Cara di mana suatu program dievaluasi mungkin sebagian bergantung pada apa yang terjangkau dan praktis. Selanjutnya, 18. Kerjasama internasional harus dipromosikan, termasuk penggunaan OECD sebagai forum internasional bertukar informasi dan penelitian tentang pengalaman nasional dan untuk mengidentifikasi dan bertukar praktik dan pedoman terbaik internasional. Di banyak negara, penyediaan pendidikan keuangan bagi siswa masih dalam tahap awal. Ada banyak hal yang dapat dipelajari oleh para ahli di negara-negara ini dari pengalaman mereka yang berada di negara-negara yang telah membuat kemajuan yang lebih besar. OECD ditempatkan secara ideal dalam konteks proyek pendidikan keuangannya untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman, termasuk melalui gerbang internasional. Untuk pendidikan keuangan yang harus saja diluncurkan pengembangan prinsip internasional, praktik yang baik di publikasi dan konferensi. Selanjutnya, tujuan manajemen keuangan. Dalam sebuah perusahaan, memaksimalkan laba seringkali merupakan tujuan yang tepat dicapai secara konvensional. Tujuan perusahaan adalah untuk mendapatkan laba sebanyak mungkin, banyaknya atau laba yang maksimal. Menurut Irham Fahmi, tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan, menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali, dan memperkecil risiko perusahaan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan kekayaan dari pemilik perusahaan atau pemegang saham perusahaan, atau dengan kata lain, tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai
value perusahaan tersebut. Selanjutnya, ya mungkin itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.